Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 7 akan dibahas mengenai kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana kali ini kita akan membahas tentang alternatif budidaya tanaman sayur. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang, dan juga jangan lupa untuk di share ya supaya tersampaikan materinya ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana tanaman sayuran biasa ditanam pada tanah dengan area yang cukup luas. Keterbatasan lahan menjadi kendala dalam melaksanakan budidaya tanaman. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia melakukan berbagai upaya agar tetap dapat melakukan budidaya tanaman dengan berbagai media pada tempat tanam yang terbatas. Upaya yang dilakukan berupa mencari alternatif wadah tanam dan media tanam. Alternatif dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya, memadukan dan mencampur media tanam dengan komposisi tertentu. Contohnya adalah teknik hidroponik dan juga vertikultur, di mana media tanam merupakan komponen yang penting dalam budidaya tanaman. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh media tanam. Mengapa demikian? Karena media tanam itu mempunyai peranan mendukung tumbuh tegak tanaman, menyediakan oksigen, air, dan hara. Media tanam yang biasa digunakan adalah tanah. Nah, di media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Untuk mendapatkan media tanam yang baik dan sesuai jenis tanaman yang ditanam, perlu diketahui karakteristik setiap jenis media tanam. Berdasarkan jenis bahan penyusun, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. Media tanam organik berasal dari komponen makhluk hidup, seperti bagian dari tanaman, daun, seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Penggunaan bahan organik mempunyai kelebihan karena mampu menyediakan unsur hara untuk tanaman, menghasilkan sirkulasi udara yang baik, dan mempunyai daya serap air yang tinggi. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan media tanam antara lain arang, cacahan, pakis, kompos, moss, sawit kelapa, sekam padi, dan humus. Lalu ada media tanam anorganik, di mana bahan anorganik itu berasal dari proses pelapukan batuan. Bahan anorganik juga dapat berasal dari bahan-bahan sintesis atau kimia yang dibuat di pabrik. Beberapa media anorganik yang sering dijadikan sebagai media tanam itu ada hidrogel, pasir, kerikil, pecahan batu bata, spons, tanah liat, zeolit, dan juga vermikulit. Dan di sini ada tentang alternatif budidaya tanam, di mana keterbatasan media tanam tanah tidak menjadi hambatan untuk mencoba melakukan budidaya sayuran. Banyak alternatif media tanam yang bisa digunakan untuk menanam sayuran. Tanaman sayuran dapat ditanam dengan menggunakan media tanam kerikil, pecahan bata dengan nutrisi dan zat hara dari larutan nutrisi, di mana ada hidroponik. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Hidroponik itu dapat dilakukan dengan dan tanpa media tanam. Media tanam yang dapat digunakan untuk hidroponik antara lain ada sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air. Di mana teknik hidroponik ini dapat diaplikasikan di daerah lahan terbatas. Dan di sini ada contoh gambar budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik secara sederhana yang di bagian gambar sebelah kiri. Lalu ada budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik sistem NVT atau nutrient film teknik yang berada gambar di sebelah kanan. Dan di sini ada alternatif dalam budidaya tanam ya. Pertama itu kita siapkan alat dan bahannya. Yang dimana di sini kita akan pakai teknik hidroponik yang secara sederhana. Pertama kita harus mempersiapkan benih tanaman sayuran, nutrisi hidroponik, media tanam yang disterilkan dengan cara direndam air mendidih, tempat persemaian, wadah media, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, alat pengukur pH dan TDS meter atau untuk mengukur kadar nutrisi. Yang pertama kita ke tahapan budidaya hidroponik. Tadi setelah kita menyiapkan alat bahannya, kita lanjut ke tahapannya seperti apa. Pertama kita ke pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3-7 hari.
Pembibitan dapat menggunakan media tanam berupa pasir dan rock wool. Bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang berusia 3-4 minggu atau memiliki 3-4 daun. Dan ini ada contoh gambarnya pembibitan menggunakan rock wool. Lalu yang kedua kita persiapkan larutan nutrisi. Larutan nutrisi itu merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Nutrisi yang diberikan dapat berupa nutrisi siap pakai atau membuat sendiri. Siapkan larutan nutrisi dengan cara mencampurkan nutrisi siap pakai dengan air sesuai dengan petunjuk. Lalu yang ketiga ada penanaman. Pindahkan tanaman dari pesemaian ke wadah tanam yang sudah diisi media steril. Tanaman yang tidak perlu disemai dapat langsung ditanam di wadah tanam. Yang keempat tentang perawatan. Pada awal penanaman, simpan tanaman di daerah yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Setelah berumur 1-2 minggu, tanaman itu sudah dapat dipindahkan di daerah dengan sinar matahari langsung. Penambahan nutrisi dapat dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Perhatikan juga lingkungan daerah perakaran. Harus memenuhi pertumbuhan yang optimal. Hal ini ditentukan oleh keadaan larutan dan sirkulasinya. Pengendalian OPT dilakukan dengan pemberian pestisida dengan dosis yang rendah. Tanaman disimpan di tempat yang terlindung dari air hujan. Lalu yang keempat ada panen. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi berikutnya. Perhatikan juga umur dan kriteria panen masing-masing tanaman. Lalu di sini ada tentang alternatif wadah tanam. Wadah tanam merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Banyak jenis wadah yang dapat digunakan sebagai wadah tanam. Wadah tanam yang ideal adalah wadah yang kuat dan tahan lama, dapat merembeskan air yang berlebih, ringan, dan menarik. Di bawah ini ada jenis-jenis wadah yang umumnya dipakai. Yang gambar di sebelah kiri itu ada kemasan bekas pakai ya, seperti dari kayak macam gelas-gelasan, lalu tempat bungkus deterjen dan sebagainya, kaleng susu. Lalu yang sebelah gambar kanan tuh ada pot, ada polybag dan juga planter. Lalu ada vertikultur. Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal ataupun bertingkat, baik pada areal indoor, dalam ruangan, maupun outdoor, di luar ruangan. Sistem budidaya secara vertikal cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Lahan yang sempit bukan lagi alasan untuk tidak bercocok tanam. Budidaya tanaman dengan teknik vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Tanaman sayuran yang biasa dibudidayakan secara vertikultur antara lain ada selada, kangkung, bayam, pakcoy, dan juga caisim. Model dan jenis wadah vertikultur sangat bervariasi. Umumnya dibentuk mirip anak tangga dengan beberapa undakan atau sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu atau pipa paralon, bahkan kaleng bekas. Inilah keunggulan lain vertikultur yang memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita. Teknik budidaya vertikultur hampir sama dengan budidaya biasa. Tahapannya adalah pembuatan wadah tanam vertikultur, pengadaan media, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Dan di sebelah kiri ada gambar wadah tanam vertikultur. Lalu yang di sebelah kanan ada gambar tentang contoh tanaman yang ditanam secara vertikultur. Lalu kita pembahasan lanjutnya tentang contoh tahapan budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik. Yang pertama kita harus lakukan itu tahapannya yang pertama ada perencanaan, di mana dalam perencanaan terbagi menjadi beberapa macam. Pertama menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan, menentukan sistem hidroponik, membuat jadwal kegiatan budidaya, menyusun kebutuhan sarana dan alat, dan terakhir menentukan tugas setiap individu. Lalu yang kedua tentang persiapan sarana produksi, di mana kita siapkan dulu alat dan bahannya. Tadi ada bahannya, contohnya misalkan ada benih pakcoy, lalu ada media tanam dan juga nutrisi tanaman. Lalu alatnya bisa wadah tanaman, bisa sumbu, lalu ada wadah nutrisi dan rak penyimpanan.
Lalu ada proses budidaya tanaman sayuran secara hidroponik sederhana atau wick system. Di mana ada proses-prosesnya, yang sebelah kiri ada yang kanan ya, dari kiri ke kanan gambarnya. Proses budidaya tanaman pakcoy secara hidroponik sederhana. Dan ini ada gambarnya, dan di slide selanjutnya saya jelaskan tentang prosesnya seperti apa. Tentang proses budidaya tanaman sayuran secara hidroponik sederhana atau wick system. Keterangan gambarnya yang pertama ya, lubangi wadah tanam dan beri sumbu. A dan B itu dimasukkan sabut kelapa atau zeolit di atas sumbu, kemudian tanam benih secara langsung. Simpan di atas cairan nutrisi. Wadah cairan nutrisi diberi lubang untuk sirkulasi udara. Isi cairan nutrisi seminggu sekali. Makin besar tanaman, frekuensi penambahan cairannya makin sering. Nutrisi yang digunakan ialah NPK dengan dosis 3 gram per liter atau nutrisi hidroponik yang sudah jadi. Susun di rak, kemudian letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Bibit yang sudah tumbuh, setelah bibit tumbuh baik, masukkan kerikil secara bertahap untuk menopang batang. A dan B itu kita lakukan pengamatan pertumbuhan tanaman. Lalu ada pengendalian serangan OPT secara rutin. Jika terdapat hama atau penyakit, segera tangani. Lakukan pemeliharaan dengan cara menggunting daun atau tanaman yang tumbuh kurang baik. AB pakcoy siap panen umur 45 hari setelah tanam. Lalu yang terakhir pakcoy hasil panen. Satu tanaman dapat mencapai 100 gram. Oke, cukup sekian untuk materi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.